Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat datang di ulasan sejarah kita. Coba bayangin deh, sebuah jaringan nirkabel yang super canggih. Kalau satu router diretas atau dimatiin paksa, sinyalnya tuh nggak ikutan mati. Malah, dia otomatis pindah rute dan justru makin kencang di tempat lain. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sejarah modern yang keren banget soal jaringan Nusantara di masa lalu. Ini tuh bukan sembarang jaringan, tapi sistem maritim Islam yang secara harfiah nggak bisa dihancurin. Yuk, langsung aja kita bahas. Kita mundur dikit ke tahun 1511. Waktu itu, Malaka yang jadi pusat peradaban dan perdagangan dunia timur jatuh ke tangan Portugis. Penjajah ini dengan pedenya mikir, wah kita udah ngerebut server utamanya nih, bentar lagi seluruh sistem perdagangan bakal crash dan takluk. Mereka yakin banget, satu kemenangan militer aja udah cukup buat ngontrol semua arus rempah-rempah. Tapi apa ya sesimpel itu? Ternyata enggak teman-teman, ini justru jadi salah satu blunder atau salah perhitungan paling masif dalam sejarah kolonialisme. Disinilah plot twist-nya. Portugis tuh salah total ngebaca kode operasi dari jaringan maritim kita. Buat mereka, yang namanya pedagang Nusantara itu pasti cuma ngejar cuan dan monopoli rempah aja. Mindset Eropa saat itu emang murni eksploitasi ekonomi kan? Tapi realitasnya beda jauh. Pengikat utama sistem perdagangan di Nusantara saat itu tuh akidah dan solidaritas ukhuwah Islamiyah. Jadi, bisnis buat para saudagar pendahulu kita ini bukan cuma soal materi, tapi bagian dari realisasi iman dan persaudaraan yang melampaui batas wilayah negara. Coba lihat kelincahan saudagar muslim kita waktu itu. Luar biasa tangkas. Begitu Portugis nerapin monopoli dan pajak yang gila-gilaan di Malaka tahun 1511, apa mereka diam aja? Tentu enggak. Mereka langsung ngelakuin boikot massal dan mindahin rute perdagangannya ke Samudra Pasai. Terus, waktu Portugis nyoba nekan Pasai, jaringannya dengan mulus pindah lagi ke Aceh. Seamless banget. Bener-bener kayak sistem terdesentralisasi yang anti kolaps, selalu bisa beradaptasi dengan ancaman baru. Poin utamanya tuh di sini, ngambil alih satu kota pelabuhan nggak bakal mematikan jaringannya. Tindakan arogan Portugis malah bikin efek multiplikasi yang gila banget. Alih-alih terpusat di satu titik yang gampang dihancurin, pusat-pusat peradaban Islam yang baru malah tumbuh subur di mana-mana. Ada di Banten, Demak, Gresik, Makassar, sampai Ternate. Portugis pun harus nelan pil pahit. Ya, mereka emang dapat fisiknya, dapat kotanya, tapi mereka gagal total ngeretes jaringannya. Makin diintimidasi, strategi Nusantara malah makin jenius. Portugis yang ngerasa gagal nguasain pasar, akhirnya ganti taktik jadi bajak laut di Samudra Hindia buat mutus perjalanan jamaah haji kita. Tapi, umat Islam waktu itu nggak kehabisan akal dong. Mereka langsung reroute, bikin jalur haji baru. Berangkatnya dari Aceh, transit di Sri Lanka, nyambung ke Gujarat, tembus lewat Yaman, dan akhirnya tetap aman sampai di Mekah. Jalur alternatif ini murni diciptain buat ngejaga koneksi spiritual mereka. Bukti nyata kalau ancaman fisik itu nggak bakal bisa mutus panggilan iman. Nah, buat ngadepin ancaman yang terus berevolusi, Nusantara juga ikut upgrade. Sistemnya jadi mirip banget sama prosesor dual core di smartphone atau laptop kalian. Di satu sisi, Kesultanan Aceh bertindak sebagai inti pertama, fokusnya ke diplomasi internasional dan jadi benteng pertahanan terluar di wilayah barat. Sementara itu, Kesultanan Demak jadi inti kedua, yang fokus memproses islamisasi dan konsolidasi internal masyarakat. Dua-duanya punya fungsi beda, tapi jalannya sinkron banget, saling melengkapi biar keseluruhan sistem tetap optimal. Mari kita zoom in ke inti kedua tadi, yaitu Kesultanan Demak. Lewat jaringan dakwah super cerdas dari para wali songo, dengan tokoh penggerak kayak Sunan Giri, Demak sukses ngebangun infrastruktur pendidikan dan politik yang sangat kokoh dari dalam. Jaringan ini nyebar cepat banget ke wilayah timur, nyentuh Makassar, Lombok, Ternate, Tidore, sampai Ambon. Jadi jauh sebelum penjajah Belanda datang buat mecah belah, sistem pendidikan inilah yang udah jadi fondasi kuat buat lahirnya imperium-imperium besar berikutnya, kayak Cirebon, Banten, dan Mataram. Dari urusan lokal, sekarang kita masuk ke koneksi globalnya. Nusantara ini ternyata selalu tersinkronisasi ke semacam jaringan cloud global peradaban Islam. Waktu itu ada 3 data center utama yang nopang kita. Pertama, Mekah sebagai basis spiritual dan legitimasi politik. Kedua, Kairo yang jadi pusat transfer ilmu dan literatur syariat. Terus yang ketiga, Istanbul yang aktif ngasih aliansi militer dan perlindungan geopolitik. Jadi biarpun lautan Nusantara lagi diblokade sama kapal-kapal kolonial, secara mental dan spiritual kita tuh nggak pernah offline. Coba kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari Mekah dan peran komunitas Ashab Al-Jawiyin. Bayangin, komunitas ini tuh kayak persatuan pelajar internasional kita di masa lalu. Dulu,
Mekah itu bukan cuma destinasi buat haji, tapi benar-benar hub kaderisasi intelektual tingkat tinggi. Penguasa dari Banten sampai Mataram rutin ngirim utusan buat belajar agama di sana, sekaligus buat dapat legitimasi gelar sultan langsung dari Syarif Mekah. Ini bukti tak terbantahkan kalau leluhur Nusantara tuh ngelihat diri mereka sebagai satu kesatuan yang erat dengan dunia Islam global. Terus siapa sih arsitek brilian di balik jaringan ini? Nah, ada nama-nama besar kayak Syekh Yusuf Al-Makassari, Abdur Rauf Asingkili, dan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Merekalah cendekiawan kunci yang secara aktif ngebangun jembatan intelektual antara Timur Tengah dan Nusantara. Mereka ini yang bolak-balik belajar dan ngajar, mastiin kalau transmisi ilmu pengetahuan dari pusat Islam global itu bisa di-download, dikembangin, dan diterapin dengan pas oleh masyarakat kita di tanah air. Benar-benar influencer pada zamannya. Geser ke hub kedua, Kairo. Peran Kairo ini ibaratnya ngirim software update rutin ke Nusantara. Lewat rute Laut Merah, kitab-kitab fikih dari Universitas Al-Azhar ditransmisi, disalin, dan dibedah secara kritis di bilik-bilik pesantren, mulai dari Jawa, Aceh, sampai Sulawesi. Dari lembaran kitab inilah, kerangka hukum dan kesadaran politik santri diasah tajam. Pengetahuan syariat ini pelan-pelan berubah jadi ideologi perlawanan yang solid, mastiin mental anti penjajah itu tertanam kuat banget di sanubari rakyat. Kalau Kairo ngasih update software, Istanbul langsung turun tangan ngirim dukungan hardware. Asli, epik banget sejarah kita yang satu ini. Di abad ke-16, Aceh tuh inisiatif ngirim utusan ke Turki Utsmani buat minta bantuan ngelawan hegemoni Eropa. Dan Istanbul ngeresponsnya nggak tanggung-tanggung. Mereka ngirim teknologi meriam tempur canggih, ngerahin teknisi ahli militer, sampai ngasih pelindungan bendera Utsmani buat kapal-kapal Aceh. Upgrade militer ini sukses bikin Portugis gigit jari karena mereka ujung-ujungnya nggak pernah bisa nguasain Selat Malaka 100%. Jadi kalau kita rekap semua ceritanya, ada 3 alasan absolut kenapa ilusi dominasinya Portugis itu ancur lebur. Pertama, boikot ekonomi yang super cerdas dari pedagang muslim yang langsung nge-shutdown urat nadi Malaka. Kedua, bangkitnya pelabuhan-pelabuhan alternatif yang gesit banget ngambil alih kendali. Dan ketiga, ini yang paling penting, ketahanan luar biasa dari jaringan Islam transnasional yang hubungin kita sama Mekah, Kairo, dan Istanbul. Mau secanggih atau sebrutal apapun militernya, mereka bakal selalu susah buat ngeretas ikatan organik sekuat ini. Ini nih, intisari penting yang wajib kita resapi bareng-bareng. Waktu bangsa Eropa datang bawa armada meriam, mereka tuh nggak lagi ngadepin masyarakat barbar yang tercerai-berai. Nggak sama sekali. Mereka berhadapan sama struktur sosial, politik, dan spiritual yang terkoneksi dengan sangat amat rapat. Makanya Belanda aja butuh ratusan tahun dan perang berdarah-darah yang menguras kas negara buat bisa menundukkan wilayah Islam di Nusantara. Jaringan akidah ini udah terbukti jauh lebih kuat dibanding armada kapal perang dari imperium manapun. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu pertanyaan provokatif nih buat direnungin. Jaringan akidah yang udah dibangun susah payah sama leluhur kita terbukti sukses bertahan melintasi berbagai zaman dan imperium kolonial raksasa. Sekarang, tongkat estafet warisan besar itu ada di tangan kita Gen Z dan kita semua. Pertanyaannya, apa sih kontribusi nyata kita buat merawat koneksi ini hari ini? Jangan sampai jaringan emas ini malah disconnect alias terputus di zaman modern yang serba gampang ini. Semoga pembahasan tadi bikin kalian makin semangat menggali hikmah dari sejarah peradaban kita yang luar biasa ya. Terima kasih udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.